wabarakatuh. Saya Lulu Janto dari kelas ES 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang aset liability manajemen perbankan syariah, produk perhimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah. Pengertian deposito mudharabah. Deposito mudharabah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan pihak bank. Kemudian deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito mudharabah yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga, bisa melalui perseorangan ataupun dengan badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan dapat imbalan bagi hasil. Jadi di sini bukan dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Kemudian spread adalah selisih antara bunga deposito dengan return bagi hasil. Menghitung bagi hasil deposito. Rumus bagi hasil proporsi tabungan mudharabah yaitu dengan cara saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo kemudian dikalikan dengan pendapatan bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan nasabah. Cara mencarinya dengan cara proporsi tabungan dikali nisbah hasil nasabah. Kemudian pendapatan bank dapat dicari dengan proporsi tabungan dikali dengan nisbah hasil bank. Kemudian yang ketiga yaitu equivalent rate. Dapat dicari dengan pendapatan nasabah dikali 365 hari kali 100%, kemudian dibagi dengan saldo rata-rata dikali 30. Jadi hasil nasabah dapat dicari dengan saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari, kemudian dikali equivalent rate dibagi 365 hari dikalikan 100. Ini contohnya. Contoh saldo rata-rata sumber dana tabungan mudharabah pada Bank Sucaga Syariah sebesar 30 juta rupiah. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 55% per 45%. Jika keuntungan yang diperoleh bank sebesar 100 juta dan jumlah total saldo rata-rata sumber dana sebesar 200 juta, tentukanlah yang pertama pendapatan nasabah dan juga pendapatan bank. Kemudian yang kedua equivalent rate. Kemudian yang ketiga bagi hasil Ibu Ani Syafa jika ia memiliki saldo rata-rata bulan Januari sebesar 1 juta rupiah. Penyelesaiannya. Yang pertama proporsi tabungan mudharabah. Cara mencarinya saldo rata-rata sumber dana per jumlah keseluruhan saldo kemudian dikalikan dengan pendapatan bagi hasil. Jadi 30 juta rupiah dikali dengan 1 juta per 200 juta maka ketemunya 150.000. Jadi proporsi tabungan mudharabahnya adalah 150.000 rupiah. Kemudian pendapatan nasabah. Cara mencarinya proporsi tabungan kemudian dikali nisbah hasil nasabah kemudian ketemunya 150.000 dikali 55%. Jadi hasilnya 82.500. Kemudian untuk mencari pendapatan bank, proporsi tabungan dikali nisbah hasil bank, jadi 150.000 kali 45%. Jadi pendapatan bank mendapatkan 66.000. Kemudian yang kedua untuk mencari equivalent rates, rumusnya pendapatan nasabah dikali 365 hari dikali 100% per saldo rata-rata dikali 30. Jadi 82.500 dikali 365 dikali 100% per 30 juta dikali 30. Jadi ketemunya 3,35%. Kemudian yang ketiga yaitu bagi hasil yang diperoleh Ibu Ani, saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari kemudian dikali equivalent rates per 365 hari dikali 100. Jadi 1 juta dikali 30 dikali 3,35 per 365 dikali 100. Maka ketemunya adalah 2.753 rupiah. Lanjutnya
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito mudharabah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad atau perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Karena pembahasan kali ini mengenai deposito yang merupakan investasi terikat, maka deposito mudharabah ini mengacu pada mudharabah mutlaqah, bukan mudharabah muqayyadah. Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah sebagai berikut. Bagi hasil dikali dengan nominal mudharabah, kemudian dikali dengan tingkat bagi hasil per hari kalender yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam perhitungan bagi hasil, hal yang perlu diperhatikan yang pertama, hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah. Yang ketentuannya yang pertama, pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank. Kemudian yang kedua ketentuannya, hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Contoh, dalam jangka waktu 3 bulan dimulainya dari tanggal 3 bulan Januari tahun 2019 sampai dengan tanggal 2 bulan April tahun 2019. Nominal deposito mudharabah mutlaqah adalah 100 juta rupiah. Kemudian deposito dicairkan tanggal 10 bulan Maret tahun 2019. Kemudian tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilet deposito bulan Februari 2019 adalah 101%. Jadi begini. Bagi hasil bulan Maret, perhitungannya hari bagi hasil dikali nominal mudharabah dikali tingkat bagi hasil per hari kalender yang bersangkutan. Jadi 9 hari, harinya 9 dikali 100 juta rupiah dikali 1%, ketemunya 290.322,58 rupiah. Kemudian dibulatkan ke atas karena ini untuk nasabah, jadi hasilnya 290.323 rupiah. Kemudian bagi hasil tanggal 1 Maret 2019, ketentuannya pajak sebesar 20% dikali 290.323, ketemunya 58.065 rupiah. Bagi hasil yang dibayarkan pada deposan adalah 290.323 rupiah dikurangi pajak sebesar 58.065 rupiah, ketemunya 323.258 rupiah. Kemudian yang kedua, penilaian 3% dari nominal bilet. 3% dikali 100 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah. Ini dibebankan kepada nasabah. Kemudian yang diterima nasabah pada saat pencairan tanggal 10 bulan Maret adalah 100 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah, ketemunya 97 juta rupiah. Ya, sekian pemaparan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.